Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Nandang Hermanto. Kali ini kita akan coba membuat aplikasi menggunakan Flutter, menggunakan framework Flutter dengan bahasa Dart. Aplikasi yang kita buat ini nanti adalah aplikasi mobile ya. Aplikasi mobile bisa nanti dijalankan di Android maupun di iOS. Sebetulnya Flutter ini adalah sebuah framework yang tidak hanya digunakan untuk membuat aplikasi mobile, tapi Flutter itu sebetulnya bisa juga digunakan untuk membuat aplikasi web maupun membuat aplikasi desktop hanya dengan menggunakan satu kode program. Jadi sangat powerful ya. Kita bisa bikin aplikasi mobile, aplikasi web maupun aplikasi desktop hanya dengan menggunakan Flutter. Terus bahasa pemrogramannya adalah Dart. Pada video kali ini saya tidak akan membahas secara teoritis apa itu Flutter, kemudian apa itu Dart, kemudian pokoknya tidak membuat uraian yang sangat rumit begitu ya. Kita coba bikin uraian yang sederhana saja. Kita coba bikin aplikasi yang sangat sederhana menggunakan Flutter. Jadi nanti pertemuan-pertemuan ke depan pun atau latihan-latihan ke depan pun untuk praktek pembuatan aplikasi menggunakan Flutter ini saya akan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana saja. Kalau teoritisnya kita akan bahas di pertemuan teori gitu ya. Nah, yang saya buatkan videonya ini adalah hanya bagian prakteknya saja. Kenapa bagian prakteknya yang saya buatkan videonya? Karena bagian praktek ini tidak bisa dibaca begitu saja kemudian sudah tinggal diketik kemudian aplikasinya dijalankan terus jadi begitu ya. Tidak seperti itu, tapi ada tahap-tahapan yang harus dilalui. Kalau teorinya saya tidak bikin videonya karena bisa dibaca, kemudian kalau di kelas ya di kampus itu saya juga sudah jelaskan di ruang teori. Sehingga sekali lagi video-video tentang pemrograman Flutter yang akan saya buat dari mulai seri pertama ini itu akan saya buat dengan bahasa yang sederhana tanpa terlalu banyak teoritis begitu ya. Oke, mungkin langsung saja kita bikin aplikasi Flutter. Sebelumnya ini adalah struktur dasar Flutternya ya, struktur dasar untuk membuat program menggunakan Flutter ini juga kita lewat saja, langsung kita bikin lah ya, mulai dari impor kemudian bagaimana bikin ini dan seterusnya kita langsung praktekkan saja. Nah, untuk latihan pertama ini yang akan kita pelajari adalah coba kita bikin aplikasi sederhana. Sesederhana apa? Hanya mempelajari 1 2 3 4 5 teks 5 widget dasar gitu ya. 5 widget dasar. Ada teks. Teks ini untuk menampilkan tulisan, kemudian center ini untuk mengatur supaya posisinya menjadi di tengah. Kolom itu untuk menampung beberapa widget di dalamnya yang disusun secara vertikal dari atas ke bawah. Kemudian kalau text field ini untuk menampung inputan dari user, kemudian elevated button digunakan untuk membuat tombol yang bisa ditekan oleh pengguna begitu ya. Nah, saya nggak akan pakai terlalu teoritis bahasanya, gini saja. Teks menampilkan tulisan, center mengetengahkan, kolom menampilkan widget-widget yang disusun dari atas ke bawah, text field menampilkan meminta inputan dari user, elevated button tombol yang bisa ditekan oleh pengguna begitu ya. Oke, langsung saja kita buka Visual Studio Code-nya. Ini sudah saya buka Visual Studio Code-nya. Kemudian ini adalah HP Android yang saya pakai. HP Android-nya saya menggunakan Vivo ya. Nanti Anda silakan menggunakan apapun. Terus saya tidak menggunakan emulator tapi menggunakan langsung di perangkat Android-nya. Jadi saya langsung pakai HP. Kenapa langsung pakai HP? Karena menggunakan emulator itu membutuhkan memori yang agak besar, membutuhkan resource yang besar di komputernya. Sedangkan komputer saya ini hanya i5 dengan RAM 8 dan SSD gitu ya. Sehingga kalau menggunakan emulator itu saya merasa agak pelan
kalau menggunakan emulator. Jadi saya pakai saja langsung di HP Androidnya. Untuk memasukkan HP Android ke tampil di layar seperti ini, saya menggunakan aplikasi yang namanya Visor, ini Visor atau Visor begitu ya. Dan nanti bisa cari saja di internet, tinggal download. Caranya setelah ini diinstal, setelah di-download, diinstal, kemudian tinggal masukkan saja kabelnya ke HP-nya kita ya, kabel data seperti mau ngecas biasa gitu ya. Cuman kita hubungkan dengan komputer. Nah, nanti akan muncul HP-nya kita di sini. Nah, kalau masalah setting bagaimana supaya aplikasi kita atau supaya HP kita bisa digunakan untuk menginstal aplikasi yang dibuat menggunakan Visual Studio Code, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, sudah saya contohkan di video sebelumnya bagaimana cara settingnya. Nah, kali ini kita tidak membahas lagi itu, tapi langsung ke pembuatan aplikasinya. Oke, saya kembali lagi ke Visual Studio Code-nya ya. Di sini kita buat project baru, pilih saja dari View, kemudian New Command Palette. Saya ulangi, View, terus Command Palette, kemudian dipilih ada Flutter New Project ya. Kemudian pilih application, kemudian setelah itu letakkan di mana kita akan menyimpan file latihan kita. Nah, ini saya letakkan di sini di folder praktikum, kemudian program gitu ya. Select folder, kemudian setelah itu diketikkan nama filenya. Nah, nama file yang kita buat ini nanti akan dibuatkan juga struktur foldernya. Kita beri nama saja latihan 1 gitu ya. Latihan 1 Flutter, atau begini, Flutter strip bawah latihan 1. Nah, saya kasih Flutter depannya. Kemudian tekan enter, tunggu beberapa saat sampai dengan struktur projectnya dibuatkan. Nah, ini sedang proses mempersiapkan struktur project ya. Nah, ini sudah keluar struktur projectnya. Di bawah ini sudah langsung ada pesan your Flutter project is ready. Press F5 to start running. Jadi ini dikasih informasi bahwa dengan sudah dibuatkan sebuah file dengan siap dijalankan begitu ya. Sudah dibuatkan sebuah aplikasi sederhana yang siap dijalankan. Tapi kita tidak akan menggunakan ini ya, karena kalau kita lihat katanya sederhana tapi banyak sekali ini yang program-programnya. Kita hapus saja dan kita buat sebuah project kosong. Ctrl A. Ctrl A itu di main.dat-nya ya. Di sini Ctrl A kemudian del. Nah, struktur projectnya tidak kita pusingkan lah ya. Kita nggak usah memikirkan struktur projectnya apa, ini ada dat.tool, ada ID dan seterusnya. Nggak usah kita pusingkan. Langsung saja ketika aplikasi ini sudah terbuka, kita pilih saja main.dat. Nah, main.dat ini adalah file yang akan pertama kali nantinya dieksekusi oleh compiler atau oleh komputernya begitu ya. Nah, kita mulai dengan mengimpor library yang dibutuhkan. Ketikkan saja impor. Yang kita butuhkan itu material dat ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, boleh diketikkan impor yang paling atas ini misalkan, terus Anda ketikkan material.dat ini ya. Seperti ini boleh. Atau cara lainnya begini, biar lebih cepat ya. Biar lebih cepat ini saya hapus dulu, Ctrl A del. Ketika saya ketikkan im, baru im saja, di bawah itu ada impor tm. Nah, ini sama saja. Nanti silahkan dipilih mau ngetik sampai penuh seperti tadi atau im terus ketik saja, kita pilih saja import tm. Nah, import tm sama saja keluarnya material.dat begitu ya. Terus setelah itu kita ketikkan di sini main itu adalah metode yang pertama kali dijalankan. Main kurung buka kurung tutup, langsung di enter saja. Ini sudah muncul sebuah metode
nama metodenya main. Metode itu apa? Subprogram. Nah, kita pahami itu saja dulu. Kita belum saya asumsikan belum paham tentang OOP. Kalau Anda yang sudah paham tentang OOP, pasti sudah tidak asing yang namanya metode itu apa, ya. Tapi sekali lagi saya sampaikan, video ini saya buat untuk semua orang yang bahkan belum kenal dengan bahasa pemrograman, begitu ya. Jadi biar semuanya bisa mempelajari, saya tidak pakai kalimat yang teoritis. Pokoknya metode ya sudah, metode saja dulu, begitu ya. Tidak perlu memikirkan apa itu metode. Pokoknya metode itu ya kayak gini dulu lah. Kemudian diperintahkan di dalamnya run app. Run app ini menjalankan aplikasi, artikan seperti itu saja, dianggap mudah dulu saja. Menjalankan aplikasi, terus nama aplikasinya kita tuliskan. Misalkan karena ini latihan pertama, sebut saja latihan 1. Begitu ya. Terus kasih kurung buka, kurung tutup. Nah, ini nanti akan kita buat kelasnya. Jadi run app ini menjalankan kelas, nama kelasnya adalah latihan 1. Terus jangan lupa di belakangnya diberikan titik koma. Nah, latihan 1 ini dikasih garis bawah merah. Kenapa? Karena kelasnya memang belum ada. Nah, kita kan baru bikin 1 metode saja, belum ada kelasnya. Nah, terus kelasnya kita buat di bawahnya. Di bawah sini kita bikin kelasnya. Kelas yang kita buat namanya harus sama dengan yang kita panggil ini, latihan 1. Terus merupakan turunan dari stateless widget. Nanti ada stateless, kemudian ada lagi stateful. Tidak usah pusing dulu gitu ya. Saya ulangi lagi, nggak usah dipusingkan apa itu stateless, apa itu stateful. Pokoknya kita bikin kelas yang merupakan turunan dari stateless widget. Caranya STL, begitu saja STL. Nanti muncul ada Flutter stateless widget. Nah, tekan enter atau mau ditulis lengkap juga boleh, tapi lebih cepat STL, kemudian setelah muncul Flutter stateless widget tinggal di enter saja. Nah, muncul class widget extend stateless widget. Tidak usah diklik di mana-mana. Ini kalau kita lihat ini sedang diblok dua-duanya ya. My widget dan my widget yang ini juga sedang diblok. Kursornya kedip-kedip. Langsung saja kita ketikkan latihan 1 sama dengan nama kelas yang dipanggil di sini. Kita ketikkan latihan 1. Nah, begitu kita ketikkan latihan 1, dua-duanya sudah terganti ya. Saya ulangi, saya backspace dulu. Nah, ini jadi ikut diganti semuanya. Ketika saya ketikkan begini latihan 1, itu sudah langsung otomatis diketik dua-duanya. Nah, saya ulangi biar lebih jelas ya. Ini saya skip dulu. Saya hapus. Saya ulangi tadi, ketikan STL begitu ya. Kemudian enter, terus tanpa diapa-apain langsung saja ketik latihan 1. Latihan 1. Nah, yang di atas ini juga sudah tidak merah karena kelasnya sudah dibuat. Ya, ini kelas latihan 1 extend stateless widget. Kelas latihan 1 merupakan turunan dari stateless widget. Turunan itu apa? Nanti akan kita pelajari kalau sudah masuk ke OOP-nya. Saya asumsikan kita belum mempelajari OOP lah gitu ya. Akan kita bahas nanti pertemuan-pertemuan mendatang. Terus setelah itu di bagian written-nya ini ada cons, langsung dihapus saja. Kita ganti dengan material app. Material app gitu ya. Nah, material app ini untuk aplikasi yang Android ya. Nah, sebetulnya nanti kalau yang pakai iOS atau pakai iOS nanti pakainya Cupertino, tapi pakainya material app pun sebetulnya bisa. Ya, pakai material app saja ya. Karena akan kita pakai di Android. Material app, kemudian tekan enter, terus di material app ini kita tambahkan, kalau kita lihat ini ada bantuan ya. Material apps, apa yang bisa diisikan di dalam material apps, ada key, ada macam-macam. Langsung yang kita pakai adalah bagian home saja dulu. Home itu nanti homepage-nya atau halaman utamanya. Ini saya skip saja. Terus di material app saya tuliskan home. Home titik 2 di enter gitu ya. Terus kita sebutkan halaman utamanya, halaman home-nya atau homepage-nya.
Saya sebutkan lagi begini, bikin kelas baru berarti ya. Sebutkan saja latihan 1 page ya, atau boleh juga ditulis dengan home page. Begini boleh, apapun sebetulnya boleh ya namanya. Yang penting bukan kata cadangan yang sudah dipakai oleh Flutter oleh Flutter maupun oleh Dart-nya. Kurung buka kurung tutup begini boleh, atau mau diganti dengan latihan 1 boleh. Saya ulangi lagi, namanya bebas apa saja, yang penting bukan kata-kata yang sudah digunakan oleh Flutter maupun oleh Dart. Flutter itu frameworknya, Dart bahasa programnya, begitu ya. Nah, sama seperti tadi, ini juga merah dulu karena kelas yang dipanggilnya belum ada. Nah, sekarang di bagian bawahnya kita buatkan seperti tadi. Ini kita pakai stateful ya. Ini pakai stateless, yang bawah kita pakai stateful. Oke, stateless itu kalau tidak akan ada perubahan, gampangnya begitu. Kalau stateful, kalau nanti akan ada perubahan. Perubahan seperti apa nanti kita lihat kalau sudah mulai programnya dijalankan ya. Oke, di sini ketikan STF berarti ya. Tadi ketika membuat yang ini saya ketikkan STL karena stateless. Kalau ini kita pakai STF karena yang mau kita bikin adalah stateful widget. Nah, saya ketikkan STF, kemudian muncul widget ya. Kalau kita lihat ini ada banyak, 1 2 3 4 5 6 ya. Jangan dibuang bloknya, langsung saja kita ketik sehingga nanti semua yang widget-widget ini akan langsung dirubah begitu ya. Kalau terlanjur sudah saya klik bagaimana? Nah, misalkan sudah diklik, apakah harus dimulai dari awal lagi? Sebetulnya tidak ya. Bisa di double klik di yang paling atas ini nih, my widget ini. Kemudian boleh ditekan Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Nah, sampai semua my widgetnya diblok gitu ya. Jadi kalau terlanjur diklik di sembarang tempat, ini kan sudah, kalau saya edit yang ini, maka hanya yang ini saja yang berubah. Ctrl Z dulu. Nah, supaya bisa berubah semuanya, yang my widget tadi jadi diganti jadi my home page, begitu ya. Di double klik saja, kemudian di Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D sampai semua my widget diblok. Nah, setelah itu kita tuliskan sama dengan nama yang ada di homepage-nya, di home-nya. Tuliskan saja homepage. Begitu ya. Terus klik sembarang tempat. Ini page-nya besar ya, ini P-nya kecil. Yang mana yang mau diganti? Boleh yang ini yang diganti jadi besar ataupun yang ini yang diganti jadi kecil. Tapi enaknya homepage P-nya besar lah ya. Ini saya klik. Kemudian P yang ini saya ganti jadi P besar. Nah, itu sudah tidak merah. Hati-hati karena case sensitif ya, artinya huruf besar dan huruf kecil itu akan dianggap beda. Oke, sampai di sini berarti kita sudah impor package, membuat sebuah method main, kemudian membuat sebuah stateless, kemudian membuat sebuah stateful. Nah, di bagian sini return ya, ini kita ganti jadi scaffold. Nah, scaffold itu adalah kanvasnya untuk menggambar atau membuat tampilan yang ada di aplikasinya kita. Scaffold itu seperti kanvasnya gitu ya. Scaffold itu seperti kanvasnya. Nah, dengan struktur kosong dulu seperti ini, kita coba jalankan aplikasinya, apa yang terjadi ya. Ini saya hilangkan dulu yang sebelah sini biar tidak mengganggu. Caranya bisa di Ctrl B saja. Ctrl B, nah itu disembunyikan ya. Nah, yang ini kalau ada tanda titik putih begini, ini artinya file kita belum disimpan. Simpan, Ctrl S. Nah, ini sudah tersimpan berarti ya. Sekarang kita jalankan. Untuk menjalankannya bisa ditekan F5, langsung tekan F5 di keyboard, atau dari sebelah sini juga bisa dipilih. Nah, ini start debugging atau run without debugging.
Kalau saya pakai start debugging. Kalau Anda yakin sudah tidak ada kesalahan, boleh menggunakan ini. Run without debugging. Saya pakai ini saja, start debugging. Kemudian ini mulai dijalankan ya. Ini kalau kita lihat di sini ada running, Gradle, task, assembly dan seterusnya lah gitu ya. Ini sedang proses mengcompile, mempersiapkan. Kemudian nanti aplikasinya kalau sudah siap, sudah jalan, bisa ditampilkan di HP Androidnya. Ini saya sembunyikan lagi saja yang sebelah kiri pakai Ctrl B gitu ya. Nah, ketika menjalankan pertama kali ini mungkin akan lama ya, tapi tergantung juga dari komputer yang kita gunakan. Kenapa? Ini banyak yang harus dipersiapkan, mengcompile beberapa library gitu ya, mengcompile library, kemudian intinya mengcompile yang pertama kali ini akan lumayan lama dibandingkan dengan nanti kalau ini sudah jalan, baru akan prosesnya cepat. Tapi jangan khawatir, ini hanya pertama saja gitu ya, hanya pertama saja. Ketika dijalankan pertama kali agak lama. Oke, ini sudah mulai muncul tampilannya. Nah, ini sudah keluar ya. Aplikasinya sudah berhasil dijalankan. Saya sembunyikan dulu. Yang ini juga boleh menggunakan mengklik yang ada di sini ya. Tombol ini boleh, bisa juga dengan kontrol, ada yang di sebelah kiri angka 1, kontrol tak terhingga gitu ya, kontrol tak terhingga. Nah, ini seperti itu di keyboard ya, atau menggunakan ini saja yang jelas kelihatan juga boleh. Oke, dari aplikasi yang kita buat ini, dari kode program yang sepanjang ini baru menghasilkan kosong saja seperti ini, kemudian ada tulisan debug begini ya. Ini karena aplikasi yang kita buat ini masih dalam mode debug atau masih dalam proses pengembangan, aplikasinya belum dirilis begitu ya. Nah, sekarang kita lengkapi. Biasanya di setiap aplikasi itu kan ada judul aplikasinya atau app bar gitu ya, atau title bar, atau ya judul aplikasi lah, gampangnya seperti itu. Bagaimana membuat judul aplikasi atau app bar? Kita masuk ke bagian scaffold. Nah, ini ada scaffold. Saya ulangi lagi, tadi scaffold itu untuk membuat tampilan aplikasinya, jadi kayak kanvasnya begitu ya. Ini saya enter. Kita tambahkan app bar, ketikkan saja app bar. Atau sebelumnya, sebelum diketikkan app bar, saya pengen tahu ada apa saja sih di dalam app bar. Pakai kontrol spasi. Nah, ini banyak pilihannya ya. Nah, tapi nggak usah dipusingkan dulu, nanti akan kita pakai baru app bar sama body. Kalau app bar itu judul aplikasinya, kalau body itu berarti isinya gitu ya. Nah, kita ketikkan app bar, terus ditambahkan lagi app bar itu A ya, app bar. Nah, yang ada kurung buka kurung tutupnya ya, kemudian tekan enter lagi, terus kita berikan judulnya itu berarti apa? Title, kita kasih title. Nah, title, terus titelnya kita kasih teks ini kurung buka kurung tutup, kemudian teksnya kita isi dengan latihan 1 Flutter, latihan 1 Flutter begitu ya. Nah, app bar ini akan membuat app bar yang ada di atas ini, kemudian teks latihan 1 Flutter ini akan menjadi judulnya. Kita coba lihat, tekan F5 untuk menyimpan perubahannya. Atau kalau tidak mau di Ctrl S ya, Ctrl S. Kalau F5 itu menjalankan gitu ya. Karena ini sudah jalan, jadi tidak perlu di F5 lagi, tapi cukup disimpan pakai Ctrl S saja. Atau menekan ini hot reload, Ctrl F5 juga bisa, atau di Ctrl S saja, Ctrl S. Nah,
sama saja dengan disimpan. Hasilnya ini ya, di bagian atas itu sekarang sudah muncul latihan 1 Flutter. Ini judul aplikasinya, didapat dari app bar, title, teks, kemudian ini akan ditampilkan di situ. Terus sekarang kita coba bikin body-nya, kita coba bikin isinya di sini. Caranya bagaimana? Masih di dalam scaffold ya. Scaffold itu kan ini kurung tutupnya scaffold di sini. Di dalamnya scaffold berarti sebelum kurung tutup ini. Setelah F bar ya. Setelah F bar ini saya enter, terus kasih body begitu ya. Body-nya kita kasih apa? Mulai yang sederhana saja dulu, kita kasih teks juga. Teks seperti ini. Nah, kemudian kita tulisi apa isinya gitu ya. Isinya saya tulisi saja dengan nama masing-masing lah ya. Silahkan ditulis namanya sendiri-sendiri. Saya tulisi seperti ini, Nandang Hermanto nama saya ya. Kemudian disimpan lagi, Ctrl S. Nah, setelah disimpan ini muncul di sini nama saya, Nandang Hermanto begitu ya. Terus coba kita ketengahkan, tulisan ini kita ketengahkan. Cara mengetengahkannya bagaimana? Kita gunakan widget yang namanya teks, namanya center, maaf. Pada teksnya ini diklik saja di posisi teksnya, kemudian arahkan ke lampunya ini ya, yang di sebelah kiri. Diklik lampunya, terus dipilih center. Nah, ini ada beberapa rekomendasi widget ya. Ada widget, ada builder, ada center, ada kolom, dan seterusnya. Kita pilih center dulu saja. Begitu klik center, maka teks tadi sudah dijadikan child-nya dari center. Nah, ini ada center, terus ada child, teks. Ini jangan lupa di sini dikasih titik koma biar lebih rapi ya. Kemudian simpan lagi, Ctrl S. Maka yang terjadi, tulisan tadi sudah diletakkan di tengah. Nah, tulisan Nandang Hermanto tadi atau namanya Anda masing-masing sudah diletakkan di tengah. Itu kalau pakai center. Terus kita coba tambahkan lagi bagaimana saya pengen di bawah sini ada button gitu ya. Di bawahnya ada button. Berarti tadi kita tambahkan elevated button ya, elevated button. Kalau saya tambahkan di sini setelah koma ini, kemudian di enter, saya ketikkan elevated button, itu nggak ada ya. Kenapa tidak ada? Karena kalau kita lihat di sini child. Jadi center itu punya atribut namanya child. Child itu namanya child berarti cuma satu. Jadi isinya hanya teks saja. Terus bagaimana kalau saya pengen menambahkan button di bawahnya nama ini, berarti jangan diletakkan di child, jangan diletakkan di center, tapi buat di widget yang bisa menampung lebih dari satu widget. Nah, ini saya Ctrl Z dulu. Center ini saya hapus, kita ganti jadi kolom ya. Kita ganti jadi kolom. Tapi caranya bagaimana? Jangan diganti begini langsung ya, kolom gitu. Kalau langsung seperti itu maka jadinya error. Kenapa error? Karena kolom bukan punya child tapi punya children. Berarti ini harus diganti jadi children gitu ya. Children. Terus ini juga masih error juga. Kenapa? Kalau children itu lebih dari satu berupa array. Berarti harus dikasih tanda kurung siku begini. Terus di sini juga kasih tanda kurung siku begini. Jadi langkahnya panjang begitu ya. Tadi harus mengganti ini jadi kolom, ini dirubah jadi children, ini dikasih kurung begini. Nah, cara cepatnya begini saja. Ini saya Ctrl Z dulu. Tadi posisinya kan masih ada di center begini ya. Biar tidak usah manual seperti tadi, mengganti ini jadi children terus nambahi kurung kotak di sini ya. Center ini kita buang saja dulu. Cara membuangnya, arahkan ke posisi centernya, kemudian klik lampunya, terus dipilih remove this widget gitu ya. Begitu klik remove this widget, maka yang
center tadi sudah hilang, termasuk juga childnya juga sudah hilang. Jadi balik lagi dia tinggal sendirian, teks saja. Kalau ini saya simpan Ctrl S, ya balik lagi ke posisi atas di situ ya. Nah sekarang teks ini kita masukkan di dalam kolom. Berarti klik di posisi teksnya, klik lagi lampunya, terus kita pilih widget kolom, gitu ya. Klik widget kolom. Nah ini sudah masuk, ada kolom, ada children, terus ada langsung kurung sikunya. Jadi singkat, kita nggak usah ngetik manual-manual terlalu lama. Nah di bawahnya saya tambahkan elevated button gitu ya. Tuliskan elevated button, elevate button, atau bacanya apa ya, elevated button lah, elevated button. Kemudian elevate button ini punya method on press dan punya child, punya method on press dan child. Nah, metodenya diisi dengan apa? Metodenya kita kasih metode kosong dulu saja. Metode kosong itu seperti ini saja. Ini di on press-nya yang merah ini ya, kita hapus, kasih kurung buka kurung tutup, terus kasih panah ke belakang, diletakkan di kurung tutupnya, terus kasih kurung buka kurawal, kurung tutup kurawal. Nah ini namanya metode kosong, metode kosong. Kemudian child ini kita ganti jadi, karena child berarti dia minta tipenya dinamik, apapun bisa masuk berarti ya, apapun bisa masuk. Ini kita kasih widget lagi untuk tulisan di dalam buttonnya, tulisan di dalam buttonnya. Ini kalau tulisan ya berarti pakainya teks. Ini saya kasih teks di sini, teks dalam kurung titik-titik begitu ya, kayak yang sebelumnya. Terus ini kita kasih tulisan, misalkan tulisannya tombol 1, tombol 1. Jangan lupa ini dikasih koma ya, ini kasih koma juga biar rapi. Ctrl S. Nah hasilnya seperti itu. Ini sudah ada tulisan nama saya, namanya masing-masing, terus ini ada satu tombol, begitu ya. Oke, sekarang saya kepengen bagaimana kalau ini mau diletakkan di tengah-tengah sini. Tadi kan pakai center ya. Apakah senternya masih bisa digunakan? Bisa. Senternya kita gunakan. Digunakannya di mana? Di teks ini sendiri, di teks di sini sendiri, atau di mana? Saya letakkan saja di kolomnya. Kolomnya, arahkan di kolomnya, kemudian dipilih tanda lampunya, diklik, terus pilih center. Nah, jadi kolomnya yang disenterkan. Ctrl S, hasilnya begitu ya. Katanya di tengah, kok di atas ya, tengah atas. Kalau pengen di tengah-tengah sini, ini bisa kita tambahkan lagi di atribut kolomnya. Kita lihat dulu ya. Ini setelah body itu ada center, di dalamnya center itu ada kolom, di dalamnya kolom itu ada teks dan ada elevated button. Nah, kita atur di bagian kolom, klik di sini ya, di posisi kurung kolom ini, saya enter. Kemudian kita atur ada namanya main axis alignment. Kolom itu sumbu utamanya atau main aksisnya itu dari atas ke bawah, karena kolom itu kan disusun dari atas ke bawah. Berarti sumbu utamanya adalah ini dari atas ke bawah. Kalau saya tuliskan di sini main axis alignment, jadi perataan pada sumbu utamanya begitu ya, perataan pada sumbu utamanya. Main axis alignment ada pilihannya, ada center, ada end, ada space around, ada space between, ada space only. Nah, kalau pengen ke tengah sudah ketebak pakainya center. Ini saya pilih center, Ctrl S. Nah, ini posisinya sekarang di tengah, gitu ya. Jadi center yang ini untuk mengetengahkan kiri kanannya, center yang ini untuk mengetengahkan posisi atas bawahnya, kira-kira begitu. Terus di dalam tombol ini kita isi perintah, kita berikan perintah. Di mana memberikan perintahnya berarti di kurung
kurawalnya ini, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Saya enter ke bawah, terus berikan perintah. Perintahnya apa? Misalkan yang sederhana dulu, ketika saya klik tombol ini keluar pesan selamat belajar Flutter dari bawah sini, atau namanya snack bar gitu ya. Ketika saya klik tombol ini muncul pesan selamat belajar Flutter. Kita menggunakan namanya snack bar. Di sini tuliskan saja pakainya Scaffold Messenger. Ini ya, Scaffold Messenger. Kemudian titik, dipilih off, terus letakkan di paling belakang, kemudian kasih titik. Di sini ada Scaffold snack bar, show snack bar. Kemudian di dalamnya tambahkan lagi snack bar. Kontennya apa? Ini konten ini berarti isinya yang nanti ditampilkan. Ini kita kasih teks lagi. Kita kasih teks. Teks begini ya. Terus pesannya apa? Isi saja dengan selamat belajar Flutter gitu ya, kasih titik koma belakangnya. Kita simpan, Ctrl S. Nah, kita coba tombol 1 diklik. Nah, begitu diklik muncul di bawah ada tulisan selamat belajar Flutter. Nah, itu snack bar namanya. Snack bar, selamat belajar Flutter. Kira-kira begitu ya. Sekarang bagaimana agar pesan yang ditampilkan di bawah ini, selamat belajar Flutter ini, akan kita isi berasal dari inputan yang diberikan oleh user begitu ya. Supaya pesan yang ditampilkan tadi berasal dari inputan oleh user, maka kita perlu tambahkan satu widget lagi namanya text field. Nah, text fieldnya kita tambahkan di mana? Kita letakkan saja di bawahnya teks ya. Letakkan di sini. Kemudian kita masukkan text field. Text field. Nah, seperti ini, tekan enter. Sebetulnya untuk inputan itu tidak hanya text field ya. Ada juga text form field dan ada yang lain lagi. Tapi kita pakai yang sederhana saja dulu menggunakan text field. Jangan lupa dikasih titik, dikasih koma ya, seperti ini. Kemudian text field ini butuh yang namanya controller. Nah, ini ada controller. Controller itu nanti untuk mendapatkan inputan dari usernya yang akan kita olah. Kita tambahkan controller. Terus sebut saja controllernya misalkan pesan begitu ya, pesan controller. Nah, ini pesan controllernya merah karena memang variabel pesan controller ini belum ada ya. Nah, kita tambahkan, di mana meletakkannya bisa kita letakkan saja di bagian sini ya. Bagian sini tekan enter, di atasnya override. Kita besarkan text editing controller, spasi, kemudian pesan controller, kemudian sama dengan text editing controller. Nah, seperti ini saja. Terus jangan lupa belakangnya kasih titik koma. Jadi ini pesan variabel, sebut saja begitu ya. Kita bikin variabel yang namanya pesan controller bertipe text editing controller, atau dari kelas text editing controller, objek lah ya. Bikin objek pesan controller yang merupakan cetakan dari text editing controller atau bertipe text editing controller. Nah, pesan ini yang nanti akan digunakan untuk menerima inputan dari user begitu ya, yang akan digunakan untuk menerima inputan dari user. Terus berikutnya setelah seperti itu kita coba simpan dulu saja ya, di Ctrl S hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya ini ada kotak inputan dari user di sini ya. Masih sangat sederhana, hanya seperti itu saja berupa garis. Nanti pesannya kita masukkan di sini. Apa yang mau dimasukkannya terserah diketikkan di sini. Misalkan selamat belajar Flutter, atau misalkan selamat belajar Flutter pertemuan pertama, atau apapun lah nanti pesannya.
Kemudian nanti ketika diklik tombol ini, maka message yang keluar dari bawah tadi, yang berasal dari scaffold tadi, itu menampilkan tulisan ini gitu ya. Nah, sekarang kita perbaiki programnya. Apa yang diinputkan oleh user tadi akan ditampung di pesan controller, begitu ya. Nah, pesan controllernya tinggal kita masukkan di sini. Selamat belajar Flutter-nya, ini saya ganti ya. Saya hapus, kemudian diganti dengan apa? Dengan pesan controller. Ketikkan saja pesan controller terus titik teks gitu ya. Nah, sesederhana itu ya. Jadi apa yang nanti diketikkan oleh pengguna itu akan ditampilkan di sini. Kita coba tekan hot reload lagi. Ctrl Shift F5 boleh, Ctrl S juga boleh. Saya pakai Ctrl S saja. Oke. Sekarang tinggal kita klik tombol ini. Nah, maka di bawah sudah selamat belajar Flutter pertemuan pertama begitu ya. Kalau ini saya ganti pesannya dengan yang lain, ini saya hapus dulu di backspace biasa lah ya. Saya hapus biasa. Kemudian misalkan saya ganti pesannya Flutter oke misalkan gitu ya. Saya tekan tombol 1, maka di sini juga muncul Flutter oke. Ada pesan ketikan apapun di sini. Misalkan hore sudah jadi jagoan Flutter. Tekan tombol 1 juga pesannya sudah ditampilkan. Oke. Jadi seperti itu ya. Oh ya, ini di sini ada tulisan debug, ini kita hilangkan saja lah ya. Sebetulnya seperti yang tadi saya sebutkan, debug ini sebagai penanda bahwa aplikasi kita ini masih dalam versi debug atau belum dirilis gitu ya. Tapi saya kurang suka dengan ada tampilan debug seperti ini, jadi seperti kurang real begitu ya. Nah, bagaimana menghilangkannya? Kita arahkan ke posisi di bagian material app ini ya, material app. Kemudian tekan saja Ctrl spasi, pilih ada yang namanya debug show check banner mode, debug show check mode banner gitu ya. Kemudian dikasih false, nilainya dikasihkan false, kemudian tekan Ctrl S. Nah, setelah itu yang ada di sini tadi sudah hilang. Oke. Baik, itu di pertemuan pertama saya kira sudah cukup ya. Pertemuan awal tadi sudah kita pelajari teks, kemudian center, kolom, text field, dan elevated button. Jadi di pertemuan pertama ini hanya itu saja dulu. Mudah-mudahan dengan materi yang sangat sederhana ini kita sudah mulai memahami bagaimana cara membuat program menggunakan Flutter. Terus harapan saya nanti silahkan latihan yang sederhana ini diulang-ulang sampai dengan betul-betul paham, sampai dengan betul-betul bisa. Jadi jangan hanya sekedar dicoba sekali sudah selesai begitu ya. Nah, coba ini diulang-ulang sampai betul-betul bisa dilakukan dengan tangan kosong begitu ya. Maksudnya tangan kosong itu ya udah tidak lagi nonton ke video ini. Jadi sudah bisa dilakukan sendiri, sudah paham betul gitu ya. Nah, membuat program itu harus dihafal. Nah, kalau perintah-perintah dasar seperti ini ya harus dihafal gitu ya. Kalau nanti sudah masuk ke yang lebih kompleks lagi, tentunya tidak semuanya dihafal, tapi banyak ke permainan logikanya, pemahamannya begitu ya. Oke, saya kira cukup di pertemuan pertama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.